Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Kurnia Maharani dan juga Maria Mone. Izinkan kami untuk mempresentasikan Presus dan Presjur eh, Stase KDP dengan dosen pembimbing Bapak Anto, yaitu pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Untuk latar belakang dari jurnal sendiri, yaitu fraktur adalah retak atau patah tulang yang disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik lainnya sehingga pasien fraktur akan mengalami nyeri dari ringan hingga berat. Di RSI Siti Hodijah Palembang, jumlah pasien fraktur pada tahun 2016 mencapai 423 orang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Penelitian ini menggunakan desain pra-eksperimental dengan cara melibatkan suatu kelompok subjek dengan rancangan one group pretest post-test. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara supportive sampling yang berjumlah 30 responden. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 di RSI Siti Hodijah Palembang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji Wilcon didapatkan p-value 0,001 yang artinya ada pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur di RSI Siti Hodijah Palembang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan petugas kesehatan dapat mengimplementasikan teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Untuk pertanyaan klinik, kita menggunakan teknik PICO. Untuk P-nya sendiri fraktur, I-nya teknik relaksasi nafas dalam, O-nya menurunkan nyeri, C-nya skala nyeri sesudah relaksasi nafas dalam. Dari 30 responden menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan tingkat skala nyeri sebelum dan sesudah dilaksanakan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien fraktur. Hal ini diartikan bahwa teknik relaksasi nafas dalam sangat berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Untuk penulisan artikel dan jurnal, kami menggunakan Google Scholar, kemudian menggunakan rentan khusus sebagai pembatas dalam menyampaikan artikel untuk pencarian lebih rinci dan didapatkan 1840 jurnal atau artikel terkait keyword yang dimasukkan dengan menggunakan logika Boolean. Kelompok kami memilih jurnal dengan judul Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Fraktur. Alasannya yaitu dikarenakan dalam jurnal ini menjelaskan efektivitas nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2018 setelah membandingkan dengan beberapa artikel atau jurnal lainnya yang ditemukan dalam penelusuran jurnal. Akhirnya, kelompok kami menentukan jurnal ini yang lebih mendekati dengan kata kunci atau keyword yang telah dibuat sebelumnya. Untuk literatur reviewnya, kita menggunakan CASP. Untuk yang pertama yaitu judul, yaitu pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Untuk abstraknya sendiri yaitu, penelitian ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Desain penelitian ini menggunakan pra-eksperimental dengan pendekatan one group pretest post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai skala nyeri pasien fraktur sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas dalam adalah 4,21 median 4 dengan standar deviasi 1,074 dan skala nyeri terendah 2 atau nyeri ringan dan yang tertinggi nyeri sedang yaitu skala 6.
Sedangkan rata-rata nilai skala nyeri pasien fraktur sesudah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam adalah 2,080, median 3, dan standar deviasi 1,218, dan nilai terendah skala nyeri 1 atau nyeri ringan, dan yang tertinggi yaitu skala nyeri 5 atau nyeri sedang. Berdasarkan hasil uji Wilcon, didapatkan p-value sama dengan 0,001. Ini lebih kecil daripada pi 0,05 yang artinya adalah adanya pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Untuk literatur reviewnya, latar belakang, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Rikesdas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Depkes RI tahun 2013, di Indonesia terjadi kasus fraktur yang disebabkan oleh cedera antara lain karena jatuh, kecelakaan, lalu lintas, dan trauma benda tajam atau tumpul. Data dari RSI Siti Hodijah Palembang, jumlah pasien fraktur cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari 2014 mencapai 338 orang dan pada tahun 2016 mencapai 423 orang. Rasa nyeri atau quality yang timbul dirasakan pasien fraktur bervariasi seperti menusuk, berdenyut, dan tajam sesuai dengan jurnal Handayani pada tahun 2019. Pada penelitian Suyanto dan Bangsawan pada tahun 2013 menyampaikan penanganan nyeri dirasakan bisa dikombinasikan dengan terapi non-farmakologi, baik itu digunakan salah satu secara sendiri atau kombinasi keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin pada 2013 didapatkan bahwa relaksasi nafas dalam lebih efektif dalam menurunkan nyeri pasca operasi fraktur. Prania dan Kardiudiani melakukan penelitian pada 2016 dengan hasil pengujian menunjukkan hasil uji statistik nilai pi lebih kecil daripada 0,5 pada kelompok perlakuan p-value 0,000 yang berarti terhadap pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri secara bermakna sebelum dan setelah diberikan pelaksanaan pasien fraktur di bangsal bedah RSPAU Dr. S. Harjo Lukito, Yogyakarta. Tujuan penelitian sendiri yaitu untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien dengan fraktur. Untuk desain penelitian sendiri, yaitu menggunakan pre-eksperimental dengan pendekatan one group pretest post-test. Setting penelitian sendiri yaitu di RSI Siti Hodijah Palembang dengan menggunakan jumlah 30 responden. Untuk variabel penelitian sendiri, kita ada dua, yaitu variabel bebas, efektivitas nafas dalam, dan yang kedua variabel terikatnya, penurunan skala nyeri. Sumber data, kita didapatkan data primer dengan pengukuran skala numerik rating scale dengan pengukuran skala numerik rating scale. Bias dalam penelitian tidak disebutkan apakah responden mendapat terapi lain seperti oksigen atau yang lainnya selama intervensi. Untuk analisis variabel, data dianalisis melalui analisis univariate dan analisis bivariate. Variabel bebasnya tidak disebutkan secara relaksasi nafas dalam yang dilakukan responden, akan tetapi variabel terikatnya responden diberikan analgetik yang sama setelah lebih dari 8 jam. Dengan metode statistik, yaitu uji statistik yang digunakan dalam jurnal ini adalah uji Wilcon yang digunakan untuk mengetahui pengaruh teknik relaksasi nafas dalam terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Karakteristik sumber penelitian,
Sampel dalam penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi-eksklusi usia antara 16 sampai 55 tahun, grade fraktur 1 sampai 3, responden diberikan analgetik yang sama dan telah lebih dari 8 jam. Untuk keterbatasan penelitian dalam jurnal penelitian ini tidak dijelaskan akan keterbatasan penelitian. Untuk pengukuran sendiri yaitu berdasarkan tabel 1, rata-rata nilai skala nyeri pasien fraktur sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas dalam adalah 4,21, median 4 dengan standar deviasi 1,074 dengan skala nyeri terendah 2 atau nyeri ringan dan tertinggi 6 atau nyeri sedang. Berdasarkan tabel 2, rata-rata nyeri skala pasien fraktur sesudah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam 2,80 median 3 dengan standar deviasi 1,218 dan nilai terendah skala nyeri 1 atau nyeri ringan dan nyeri tertinggi yaitu 5 atau nyeri sedang. Berdasarkan tabel 3, menunjukkan adanya pengaruh signifikan tingkat skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien fraktur. Hasil uji statistik didapatkan p-value 0,001. Untuk ringkasan hasilnya sendiri yaitu yang pertama, skala nyeri sebelum relaksasi nafas dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas dalam pada 30 responden mengalami nyeri fraktur rata-rata pada skala 4 atau nyeri ringan dan untuk skor tingkat skala nyeri tertinggi dan terendah yaitu 2 nyeri ringan, dan 6 nyeri sedang. Untuk yang kedua, skala nyeri sesudah relaksasi nafas dalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan teknik relaksasi nafas dalam, 30 responden mengalami nyeri fraktur rata-rata pada skala nyeri 3 atau nyeri ringan, dan untuk skor tingkat skala nyeri tertinggi dan terendah yaitu 1 nyeri ringan dan 5 nyeri sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan tingkat skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien fraktur. Hal ini dapat diartikan bahwa teknik relaksasi nafas dalam berpengaruh terhadap penurunan nyeri pada pasien fraktur. Untuk informasi tidak ada. Informasi lain tidak disampaikan pada jurnal ini. Untuk sumber pendanaan pada jurnal ini tidak dijelaskan dan hasil analisis jurnal ini menguatkan teori-teori yang sudah ada bahwa teknik relaksasi nafas dalam membantu dalam mengurangi keluhan nyeri pada pasien fraktur. Untuk analisa dari artikel ini, teknik relaksasi nafas dalam merupakan salah satu manajemen non-farmakologi untuk menurunkan nyeri pada pasien dengan fraktur. Jurnal ini menguatkan teori-teori yang sudah ada bahwa teknik relaksasi nafas dalam menurunkan nyeri pada pasien dengan fraktur, tetapi menurut kelompok kami, jurnal ini tidak menjelaskan secara lengkap tentang responden seperti apa yang diberikan perlakuan, cara relaksasi seperti apa yang diberikan, berapa lama dan berapa kali diberikan intervensi, sehingga kami belum mempunyai gambaran kualitas dan kuantitas teknik relaksasi nafas dalam yang dapat menurunkan nyeri sehingga dapat mengaplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan. Untuk asuhan keperawatan dari kelompok kami akan sampaikan dan presentasikan, yaitu dengan kasus pasien dengan Nyonya G berusia 64 tahun dirawat di ruang rawat Alamanda 2 dengan keluhan nyeri pada kaki kiri post-op terjatuh pada bulan November akibat kecelakaan motor. Nyeri skala 5, nyeri skala timbul di kaki kiri jika digerakkan atau disentuh, nyeri seperti ditusuk-tusuk, saat pengkajian pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri. Keadaan umum lemas, kesadaran CM, tekanan darah 144
per 69 mmHg, SpO2 97%, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, nadi 100 kali per menit, pasien terpangsa infus RL 20 TPM. Untuk data fokusnya yaitu untuk yang pertama, didapatkan data subjektif, pasien mengeluhkan nyeri pada kaki kiri, nyeri bertambah jika kaki digerakkan atau disentuh. Kita menggunakan PQRST, untuk P-nya kaki dan tangan kiri patah akibat kecelakaan motor, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya nyeri di kaki kiri bawah paha, S-nya skala nyeri 5, T-nya nyeri hilang timbul. Didapatkan data objektifnya, pasien tampak lemas, kesadaran kosmetis, tekanan darah 114 per 69 mmHg, nadinya 100 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, terpasang infus RL 20 TPM. Dengan problem didapatkan yaitu nyeri akut, dan etiologinya agen pencedera fisik. Untuk yang kedua yaitu didapatkan data subjektifnya, pasien mengatakan kaki kiri sulit digerakkan, dan data objektifnya pasien terpasang infus dan juga range of motion kaki kiri menurun dengan problem gangguan mobilitas fisik dengan etiologi kerusakan integritas kulit. Di sini kita dapatkan diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Intervensi keperawatan pada diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, yaitu untuk mencapai tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil dapat dilihat pada indikator dengan intervensi yaitu 5 intervensi manajemen nyeri. Yang pertama identifikasi skala nyeri, yang kedua identifikasi respon nyeri nonverbal, nomor 3 fasilitasi istirahat, yang keempat ajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri, yang kelima kolaborasi dengan dokter pemberian analgetik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang. Untuk mencapai tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan mobilitas fisik pasien dapat meningkat dengan kriteria hasil dapat dilihat pada indikator sebagai berikut dengan melakukan intervensi 3 dukungan ambulansi. Yang pertama, monitor kondisi umum saat melakukan ambulansi. Yang kedua, fasilitasi melakukan mobilisasi fisik. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi pada keluarga. Untuk catatan perkembangan, pada diagnosa yang pertama yaitu dengan implementasi mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal, fasilitasi istirahat, ajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri dengan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian analgetik. Itu untuk evaluasinya. Untuk saat prosesnya sendiri didapatkan data subjektif yang pertama, pasien mengatakan skala nyeri 6. Dengan data objektifnya, pasien tampak menahan nyeri. Untuk yang kedua, didapatkan data objektif, pasien tampak tegang dengan nadi 100 kali per menit. Untuk yang ketiga, didapatkan data subjektif, pasien mengatakan lebih nyaman dengan posisi terlentang, kaki dan tangan kiri tidak tersentuh oleh apapun. Dengan data objektif, pasien tampak sedikit rileks. Dan yang keempat, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam yang benar dan memberikan leaflet teknik relaksasi nafas dalam untuk data objektifnya. Dan yang terakhir, data objektifnya pemberian ketorolak melalui e-view. Untuk hasilnya sendiri kita menggunakan SOAP. Untuk S-nya sendiri pasien mengatakan nyeri berkurang setelah dilakukan teknik relaksasi nafas dalam dan bisa beristirahat lebih lama dari sebelumnya dengan skala nyeri 3.
Untuk O-nya, pasien tampak lebih rileks, tekanan darah 114 per 69 mmHg, suhunya 36,7 derajat Celcius, R-nya 20 kali per menit, nadi 96 kali per menit, SpO2-nya 97%. Dengan A-nya indikator sebagai berikut dapat kita saksikan bersama-sama masalah teratasi. Untuk planningnya, monitor skala nyeri secara berkala. Untuk yang selanjutnya, diagnosa yang kedua yaitu dengan 3 implementasi, monitor kondisi umum selama melakukan ambulansi, memfasilitasi melakukan ambulansi fisik, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi pada keluarga. Dengan evaluasi prosesnya, yang pertama data subjektif pasien mengatakan belum mampu untuk melakukan ambulansi. Data objektifnya didapatkan pasien tampak lemas, tekanan darah 110/80, suhu 36,6, nadi 106 kali dengan SpO2 97. Untuk yang kedua, data subjektifnya pasien mengatakan belum mau melakukan mobilisasi karena takut nyeri. Untuk DO-nya sendiri, pasien menolak untuk melakukan mobilisasi fisik. Untuk yang ketiga, didapatkan data subjektifnya, keluarga mengatakan selama pasien dirawat di rumah sakit, keluarga membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien. Dengan data objektifnya, perawat menjelaskan agar membantu pasien dan mendorong pasien untuk melakukan mobilisasi fisik secara perlahan-lahan. Untuk hasil evaluasinya yaitu kita tetap menggunakan SOAP dengan S-nya. Pasien mengatakan belum mampu melakukan ambulansi dan mobilisasi fisik secara mandiri karena masih nyeri akut dan masih takut. Untuk O-nya, pasien tampak lemas dan menolak untuk melakukan mobilisasi fisik, mendorong keluarga untuk memotivasi pasien melakukan ambulansi dan mobilisasi fisik, dan didapatkan tanda-tanda vitalnya. Untuk tekanan darah 110/70 mmHg, suhunya 36,4 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, nadi 96 kali per menit, dan SpO2 97%. Dengan A indikator sebagai berikut dapat kita lihat bersama-sama. Untuk masalah belum teratasi, untuk planningnya, dorong pasien untuk melakukan ambulansi dengan mobilitas fisik secara mandiri. Untuk yang kedua, dorong keluarga untuk memotivasi pasien untuk melakukan mobilisasi dan ambulansi secara perlahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 tentang presus dan prosedur keperawatan dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.